Sepertinya yang kejutan baru ini fenomena K-popers, termasuk meningkatnya kesadaran politik orang-orang di desa. Bahkan survei-survei ini kelihatannya masih pakai patron lama gitu ya. Sehingga ada yang bisikan kepada kami pakar survei, sebetulnya anak-anak ini nih, K-popers yang bergerak ini sering nggak terjangkau oleh survei. Yang sekarang kami peroleh atau kita peroleh sama-sama adalah satu migrasi, bahwa akhirnya mungkin setelah dilihat 3 pasang calon, debat beberapa kali, kemudian Bapak dan Ibu boleh bersyukur, kita bersyukur karena hampir tidak ada forum publik yang Pak Anies atau Pak Muhaimin absen. Jadi semuanya, sementara ada calon yang selalu mintanya paling belakangan atau minta tidak ada tanya jawab gitu ya. Yang ditawarkan oleh Anies dan Muhaimin sekarang adalah harapan, visi, track record, keluhuran, integritas segala macam. Yang ini batasnya itu belum tahu kapan karena baru dimulai. Dan ini sedang naik tuh dalam secara kurs istilahnya. Jadi mungkin ini juga jadi masukan ya buat para elit partai ya, agar bisa memenuhi harapan masyarakat di bawah yang sudah sangat menggebu-gebu untuk bergerak gitu ya. Tentang kejutan 2024. Iya, Ustaz. Di setiap pemilu memang selalu ada kejutan-kejutan, Pak. Iya. Nah, tetapi sepertinya yang kejutan baru ini fenomena K-popers, termasuk meningkatnya kesadaran politik orang-orang di desa. Ya. Bahkan survei-survei ini kelihatannya masih pakai patron lama, gitu ya. Ya. Sehingga ada yang bisikan kepada kami pakar survei, sebetulnya anak-anak ini nih, K-popers yang bergerak ini sering nggak terjangkau oleh survei. Ya. Gitu ya. Ya. Ada kejutan baru, terus di desa tadi. Nah, apa pandangan Bapak nih? Kita ini negara yang nomor satu sangat menjaga harmoni. Sulit masyarakat diajak menyampaikan sesuatu yang terus terang, apalagi yang melawan otoritas. Jadi kalau kita datang ke desa-desa, kemanapun tanya, apakah Anda puas dengan pemerintah? Pasti jawabannya akan langsung cenderung, ya puas gitu. Tapi seperti Mas Saeb katakan di berbagai forum, kalau ditanya lagi bagaimana dengan harga sembako? Mahal. Ya. Gimana dengan korupsi? Berat nih, masalahnya parah. Bagaimana dengan kesempatan kerja? Sulit gitu. Jadi ketika ditanya dengan judul besar, apakah Anda puas dengan pemerintah? Dia mengatakan ya puas. Makanya angkanya 70-80%. Tapi ketika diajak mendalami masalah, mereka baru keluar. Nah, karena itu beberapa survei itu seperti ingin mengoreksi pandangan bahwa apakah betul masyarakat Indonesia puas kepada pemerintah sekarang. Dan hasilnya saya kira makin ke sini, tadi saya katakan makin mendekati normal. Umpamanya Litbang Kompas mengatakan hanya 28% pendukung pemerintah sekarang yang dikatakan puas tadi, yang otomatis akan memilih siapapun yang di-endorse oleh Pak Joko Widodo gitu. Selebihnya akan wait and see, sebagian lagi akan mengatakan memilih yang terbaik. Jadi yang sekarang kami peroleh atau kita peroleh sama-sama adalah satu migrasi, bahwa akhirnya mungkin setelah dilihat 3 pasang calon, debat beberapa kali, kemudian Bapak dan Ibu boleh bersyukur, kita bersyukur karena hampir tidak ada forum publik yang Pak Anies atau Pak Muhaimin absen. Jadi semuanya, sementara ada calon yang selalu mintanya paling belakangan atau minta tidak ada tanya jawab gitu ya. Bapak Ibu ketawa sudah tahu. Nah, kami mensyukuri setiap forum publik karena itu kesempatan untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Karena saya kira pemilu tidak boleh sekedar menjadi alat populis untuk nyoblos kemudian selesai, tapi harus kita gunakan sebagai alat untuk public education, pendidikan politik bagi warga gitu. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan. Masih kejutan, katanya Pak. Ya, yang terlihat kuat 2024-nya akan lemah. Yang tadinya terpecah, kemudian akan bersatu. Percaya nggak dengan jargon ini Pak? Dan ada indikatornya nggak kira-kira? 3 bulan lalu saat saya diundang oleh satu media besar lah, satu tim datang kemudian. Ya. Pertanyaannya kurang lebih sama, tapi lebih tajam mengatakan begini, bagaimana kalian mau menghadapi
kekuatan yang begitu besar gitu. Iya. Menggunakan aparat, menggunakan ini segala macam. Saya menjawab begini. Apakah betul Pak Joko Widodo ini kuat gitu? Ya. Agak berani ya jawabnya. Iya. Loh kenapa begitu Mas? Gitu. Nomor satu, ketika beliau minta 3 periode dikasih apa enggak? Enggak. Bahkan oleh partai politik pendukungnya. Ketika beliau mengatakan, oke, kalau tidak periode tidak bisa, boleh nggak perpanjangan 2 tahun? Dikasih nggak? Enggak. Ketika minta pilkadanya dirubah supaya terjadi coblosan ketika beliau masih presiden, juga nggak dikasih. Ketika beliau merencanakan menata seluruh partai menjadi koalisi besar, nggak mudah juga gitu. Jadi saya mengatakan yang tersisa dari pemerintahan atau dari Pak Joko Widodo adalah kekuasaan formal yang akan habis pada tanggal 20 Oktober tahun depan, tahun ini maaf. Artinya makin mendekati tanggal itu makin turun. Itu karakter kekuasaan formal. Nah, sementara yang dijual oleh Anies dan Muhaimin adalah harapan, influence, pengaruh. Kalau tadi kan sumbernya dari semata-mata soal formalitas, soal barangkali reward and punishment, sanksi segala macam. Yang ditawarkan oleh Anies dan Muhaimin sekarang adalah harapan, visi, track record, keluhuran, integritas segala macam. Iya. Yang ini batasnya itu belum tahu kapan karena baru dimulai. Dan ini sedang naik tuh dalam secara kurs istilahnya. Yang satu sedang turun karena mendekati tanggal 20 Oktober, satunya naik. Jadi kalau teorinya Ustadz adalah mengatakan akan ada kejutan, yang kuat akan menjadi lebih lemah karena batas waktu, saya sepakat. Yang sedang menyebar-nyebar ini akan bersatu karena akhirnya akan menjadi sumber harapan dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan bahwa sumber harapan itu adalah Anies dan Muhaimin. Itu yang kita aminnya cepat sekali gitu ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin pandangan kami dan si tuan rumah saya yang mengundang pada waktu diskusi dengan media itu mengatakan ya barangkali ada benar juga, dan saya kira makin hari makin tampak bahwa memang di samping karena kekeliruan-kekeliruan yang dibuatnya sendiri, wibawa kekuasaan makin hari makin turun, dan itu yang menurut saya sih sebetulnya satu siklus yang normal. Setiap kali pemilu ya memang sudah waktunya berganti, kira-kira begitu. Jadi kembali apakah kuat? Ya kuat secara kekuasaan, tapi alatnya hanya ketakutan, bukan respect gitu. Dan ketakutan itu ada batasnya, kira-kira gitu. Kelihatannya angkanya 40 ke atas, Ya, 45 atau dilebihkan dikit. Kemudian sekarang dipaksakan 50 atau 51. Ini benar apa nggak sih Pak? Saya lihat satu dialog antara Mas Kodari sama Effendi Ghazali di satu acara. Barangkali Ibu dan Bapak juga ngikutin. Dan Mas Effendi Ghazali mengatakan begini. Yang bicara bahwa nomor 02 itu ada di nomor 1 di pertama itu kan range-nya lebar sekali. Ada yang menyebut 32, ada yang menyebut 35, ada yang menyebut 42 sampai ada 45. Bahkan tadi sekarang sudah mendekati 50. Itu sebetulnya secara bodoh-bodohan bisa dilihat. Kalau angka begitu beragam dan lebarnya itu bukan main, apakah kita cukup percaya? Dan itu tidak bisa dijawab oleh Mas Kodari waktu itu karena ini gimana? Margin of error berapa? Sehingga range-nya antara 32 sampai ke mendekati 50 tadi. Bahkan sekarang kedengarannya sudah 50, sekian gitu. Jadi ya kita lihat saja kembali mungkin akan ada kejutan seperti halnya yang kita alami di 2017 ya. 2017 kita ingat Mas Anies itu nomor 3 terus selalu nomor 3 dan dikatakan nggak akan masuk putaran 2. Tapi ternyata masuk, bahkan menang secara meyakinkan pada putaran kedua. Dan siapa tahu
ini bisa kita ulang ya gitu. Oke. 57%. Putaran kedua atau satu putaran? Jadi di mana-mana itu respon masyarakat selalu begini, satu putaran gitu. Kita aminkan saja. Hanya memang kata hitung-hitungan banyak orang, siapapun akan sulit untuk memenangkan satu putaran. Tapi kalau yang di atas berkehendak ya nggak ada yang sulit kan kira-kira gitu. Jadi kita tetap ikhtiar, Ustaz, kita tetap usaha sama-sama dan tentu doa terus kita panjatkan supaya Indonesia segera muncul pemimpin baru yang lebih bisa membuat kita lebih optimis ke depan lagi. Ya, saya pikir Pak seharusnya punya cara berpikir baru kali ya, bahwa menang satu putaran atau dua putaran, tapi yang penting kan target kerja kerasnya itu kan. Iya. Ini boleh nanya dikit nih. Ya, saya pernah ke Sulawesi kemarin, kemudian ada yang bisik-bisik sama saya. ya. Ustadz, kami udah dapat SK, tapi semua partai-partai koalisi pendukung ini belum pernah satu pun kami diajak bertemu gitu. Ya. Wah, saya kaget juga. Oh ya? Begini. Tanggapannya gimana Pak supaya tambah semangat lagi nih dari elit sampai ke bawah? Ini pertanyaan sulit, makanya saya tadi minum dulu. Untuk jawab minum dulu. Jadi memang di banyak tempat ada satu masukan seperti tadi. Yeah. Dan memang kami harus mengatakan dengan jujur bahwa menyatukan elemen, banyak elemen ini kan juga sulit. Terutama di antara partai-partai memang ada kecenderungan pertama saling sungkan untuk memulai siapa yang duluan itu. Yeah. Meskipun itu sudah memutuskan siapapun pemenang daerah itu maka dia akan jadi ketua. Tapi dalam kenyataannya memang tidak selalu mudah. Yang kedua juga kita memahami partai-partai ini tentu fokus pada agenda satunya yaitu pileg karena masing-masing kan pengen mendapatkan wakil sebanyak mungkin. Nah, jalan keluar yang kita lakukan adalah di berbagai tempat. Kadang-kadang justru kelompok relawan yang menjadi fasilitator, Ustaz. Jadi mereka mengambil inisiatif rapat-rapat atau kegiatan macam-macam. Jadi kita memang terus-menerus melakukan evaluasi baik di level provinsi maupun di kabupaten kota. Dan yang menjadi katalis di banyak tempat, kadang-kadang kelompok relawan yang aktif itu menjadi penyambung di antara para partai-partai. Tapi memang itu menjadi tantangan kita, terutama mendekati hari-hari di mana kita harus menyiapkan saksi. Ini saya ingin mohon kepada Ibu dan Bapak nih. Dalam waktu dekat kita akan membuka pendaftaran saksi dari masyarakat dan tentu saja yang punya otoritas memberikan mandat saksi adalah partai-partai. Jadi tim pemenangan baik provinsi maupun kabupaten akan membuka itu dan kita akan dorong supaya masyarakat sebanyak mungkin berkenan menjadi volunteer, menjadi saksi yang ya mohon maaf barangkali kita tidak bisa membayar saksi tapi sekedar memberikan uang makan atau membuka dapur umum bisa kita lakukan bersama-sama. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan nanti masuk ke dalam karena tiap alhamdulillah. Oh alhamdulillah sudah mulai ada bimtat segala ya Bu ya. Jadi mungkin gitu. Kita coba terus sempurnakan organisasi di tim pemenangan daerah. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa tempat yang komunikasi antar partai itu tidak berjalan smooth lah. Ini curhatan aja Pak dari waktu saya lagi jalan-jalan ke kampung, ada curhatan kayak gitu. Wah ini rupanya pendukung Amin ini. Mungkin karena saking cintanya, lalu kemudian juga tokoh di sana juga begitu. Jadi mungkin ini juga jadi masukan ya buat para elit partai ya, agar bisa memenuhi harapan masyarakat di bawah yang sudah sangat menggebu-gebu untuk bergerak gitu ya.